Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Mustafa Masyur dengan NIM 476, Muhammad Fandi dengan NIM 477, dan Cristiano Nicolas Siregar dengan NIM 478 akan mempresentasikan terkait akhlak dalam masyarakat. Dalam presentasi ini kami membahas tentang empat hal, yakni pengertian akhlak dalam masyarakat, lalu ada dalil dalam akhlak dalam masyarakat, lalu ada bentuk akhlak dalam masyarakat, dan akhlak terhadap masyarakat non-muslim. Satu, pengertian akhlak dalam masyarakat. Akhlak secara etimologis atau lugatan memiliki arti bentuk jamak dari khuluk yang berarti budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabiat, berakar dari kata kholako yang berarti menciptakan. Sedangkan secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Sedangkan akhlak dalam masyarakat adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dilakukan secara spontan tanpa pertimbangan terlebih dahulu dalam lingkungan atau kehidupan. Yang kedua, dalil akhlak dalam masyarakat. Dalil berakhlak dalam masyarakat. Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian jika ia menyukai saudaranya sebagaimana ia menyukai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua, dari hadis sahih bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, bentuk akhlak dalam masyarakat. Bentuk berakhlak dalam masyarakat yang pertama, yakni bertamu dan menerima tamu. Dalam konteks bertamu, sebelum memasuki rumah, yang bertamu hendaklah meminta izin kepada penghuni rumah dan setelah itu mengucapkan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Quran Surat An-Nur ayat 27. Lalu dalam konteks menerima tamu salah satu akhlak yang terpuji dalam Islam. Karena menerima dan memuliakan tamu harus dilakukan tanpa membedakan status sosial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, bentuk berhala dalam masyarakat. B. Berhubungan baik dengan tetangga. Sebagai seorang muslim yang baik, maka hendaklah kita senantiasa memperlakukan tetangga kita dengan senantiasa memperhatikan dan memuliakan haknya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. E. Siap sedia menolong tetangga. Jika tetangga kesulitan dengan harta, tertimpa musibah, bahkan kehilangan, umat muslim sepantasnya memberikan bantuan sesuai dengan adab bertetangga. Berikan bantuan tersebut tanpa harus diminta, sebab itu adalah hak seorang muslim terhadap saudaranya. Bentuk berhala dalam masyarakat. D. Menjenguk tetangga yang sakit. Ketika tetangga ada yang sakit, maka ia berhak untuk dikunjungi. Artinya dalam adab bertetangga, tetangga yang tidak sakit berkewajiban mengunjungi tanpa memandang status sosial pihak yang sakit. E. Turut berbela sungkawa pada yang tertimpa musibah. Seseorang tetangga juga berhak dikunjungi ketika sedang tertimpa musibah, terutama kematian anggota keluarganya. Ada bertetangga yang sebaiknya dilakukan dalam kunjungan takziah adalah ikut berbela sungkawa dengan menunjukkan rasa duka dan mendoakan kebaikan terutama bagi si mayat dan keluarga yang ditinggalkan. F. Turut bergembira atas kegembiraannya. Janganlah seseorang merasa tidak senang atas keberhasilan tetangganya disebabkan iri. Hal yang justru dianjurkan adalah saling mengucapkan selamat atas keberhasilan sesama tetangga. Adat bertetangga ini mengajak umat muslim untuk turut berbahagia atas apa yang diperoleh tetangga. Dengan cara ini, perasaan iri atas keberhasilan tetangga bisa dihindarkan dan pertemanan sesama tetangga dapat terjaga. G. Berbagi dan tidak meremehkan pemberian.
Dalam sabdanya, Rasulullah mengingatkan wanita muslim di zamannya untuk tidak menyepelekan pemberdayaan tetangga walau hanya berupa kaki kambing. Wahai para istri kaum muslimin, jangan sampai seseorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya, meskipun hanya berupa kaki kambing. Rasulullah juga mengajarkan untuk berbagi dengan tetangga jika memiliki rezeki yang lebih. Sabda Nabi SAW kepada Abu Jar, wahai Abu Jar, apabila engkau memasak maraka atau sayur, maka perbanyaklah kuahnya dan bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Muhammad Pandi. Jadi yang nomor 4, akhlak terhadap masyarakat non-muslim. Akhlak terhadap masyarakat non-muslim, menghargai keyakinan. Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai keyakinan orang lain, termasuk non-muslim. Setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agamanya sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, berbuat baik dan adil. Islam mengajarkan umat untuk berbuat baik dan adil terhadap semua orang, termasuk non-muslim. Hal ini mencakup berbagai aspek mulai dari interaksi sehari-hari hingga perlakuan hukum. Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Akhlak terhadap masyarakat non-muslim. Yang ketiga, tidak memaksa keyakinan. Islam melarang pemaksaan dalam hal keyakinan. Setiap individu memiliki hak untuk memilih keyakinan sendiri dan tidak boleh dipaksa untuk mengubahnya. Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang keempat, menghindari pelecehan dan penghinaan. Islam melarang umatnya untuk merendah atau mencemooh dan mencaci maki ajaran keyakinan yang dianut oleh orang lain, termasuk non-muslim. Surat An-An'am ayat 108. Yang kelima, menghormati hak orang non-muslim. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati hak-hak non-muslim termasuk hak untuk hidup, hak untuk kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Yang keenam, mencari persamaan dan menghargai perbedaan. Islam mengajak umatnya untuk mencari persamaan dan menghargai perbedaan antara agama-agama termasuk dengan agama yang dianut oleh non-muslim. Surat Al-Imran ayat 64. Mungkin sekian, terima kasih ya yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.